Seorang miliarder tampan yang terbiasa hidup mewah tiba-tiba dipaksa meninggalkan semua uang dan identitasnya. Demi memenuhi permintaan terakhir sang ayah, ia harus bertahan hidup selama 30 hari sebagai pria biasa di jalanan New York. Tapi siapa sangka, justru di saat ia kehilangan segalanya, ia menemukan cinta yang selama ini tak bisa dibeli dengan uang. Seperti apa kisahnya? Simak alur filmnya dalam video ini. Di awal film, kita bertemu dengan seorang pria bernama Ferro Olivetti. Dia tidak lahir kaya, tetapi bekerja sangat keras untuk menjadi seorang miliarder. Dia dibesarkan di Italia bersama ayahnya dan kemudian pindah ke Amerika Serikat, di mana dia menjadi sangat sukses. Meskipun dia memiliki banyak uang dan wanita di sekitarnya, ayahnya khawatir dia tidak akan pernah menemukan cinta sejati. Suatu hari, Ferro mendapat telepon bahwa ayahnya sedang sekarat. Jadi dia bergegas ke Italia untuk menemuinya untuk terakhir kalinya. Ayahnya meminta Ferro untuk tinggal jauh dari kekayaannya dan hidup tanpa uang setidaknya selama sebulan, seperti seorang tunawisma. Awalnya Ferro tidak mau setuju, tetapi melihat ayahnya sekarat, dia tidak bisa menolak. I have a last request. I want you to go far away with no money for a month. Why, Papa? Don't ask me. Don't make any future promises. I promise you, Papa. Setelah ayahnya meninggal, Ferro meninggalkan ibunya, mengungkapkan cinta dan perhatiannya dengan penuh kasih sayang. Permintaan ayahnya adalah keputusan sulit bagi Ferro untuk meninggalkan bisnisnya selama sebulan, karena setiap jam yang dia habiskan di luar rumah bisa berarti kehilangan jutaan dolar. I must leave for a while. What about Dunbar? It's gonna be alright. How long will you be gone? 30 days. Dia kemudian mengubah penampilannya bersama sopirnya agar tidak ada yang mengenalinya selama perjalanan ke New York. Kita lalu bertemu dengan seorang pria kasar di pesawat yang membuat masalah bagi pramugari. Pramugari membalasnya dengan bercanda memukulnya dengan kentang, yang membuat semua orang tertawa. Ferro tiba di kota membawa tas dan menumpang truk. Sementara itu, pria kasar yang sama dijemput oleh seorang wanita, di mana ia menggantikan supirnya yang tidak bisa datang. Hello, Mr. Curtis. And she was busy, so she asked me to pick you. I'm a real estate agent. I'm not your chauffeur. Ferro mencoba melamar pekerjaan di sebuah toko lokal, tetapi pemiliknya menatapnya dengan aneh dan menolak mempekerjakannya. Ferro akhirnya sampai di sebuah bar dan mulai memakan camilan gratis yang disediakan untuk pelanggan. Seorang wanita mendekatinya dan bertanya tentang tempat tinggalnya dan pekerjaannya. Dia menjawab dengan gugup dan secara tidak langsung, membuat wanita itu kesal, dan dia langsung pergi. Tiba-tiba, seorang wanita yang tampaknya ingin bertemu pria tampan duduk di samping Ferro dan mengetahui bahwa dia membutuhkan tempat menginap untuk malam itu. I was thinking I don't have a place to stay tonight. Pita Banger. Kemudian, Ferro tiba di sebuah apartemen bersama wanita sebelumnya yang bernama Pita. Di sana dia melihat wanita yang sama yang ada di satu mobil dengan pria kasar di pesawat sebelumnya. Pita mencoba membujuk Ferro untuk menikmati momen romantis, tetapi dia membuat alasan dan mereka akhirnya hanya tertidur. Ferro tidak bisa tidur karena dengkuran Pita, jadi dia pergi keluar dan melihat wanita itu yang bernama Diana, yang kemudian membangunkannya. Diana memanggil Pita, yang kemudian mengusir Ferro meskipun mereka berdua menganggapnya menarik. Saat Ferro sendirian di jalanan, dua preman mencoba merampoknya, tetapi dia melawan mereka dan bersembunyi. Ketika dia keluar dari tempat persembunyiannya, polisi menangkapnya karena Ferro mencurigakan keluar dari lorong gelap seperti ingin mencuri. Ferro menjelaskan apa yang terjadi, tapi polisi memasukkannya ke dalam sel penjara setempat. Dia diberikan untuk menelpon untuk mengabarkan kerabatnya. Ferro memanggil asistennya, dan asistennya malah memberitahu tentang saham, di mana Ferro menyarankan dan menyetujui untuk membeli saham senilai 50 juta dolar, yang membuat para polisi itu menyangka Ferro adalah orang gila. Ferro kemudian dipindahkan ke sel lain, di mana dia bertemu dengan seorang penjahat besar yang memulai perkelahian dengannya. Polisi melihat ini dan mengeluarkan penjahat itu dari sel. Ini terlalu berat bagi Ferro, dengan latar seorang pria yang kaya dan berpenguasa. Namun, dia mengingat janji yang dia buat kepada ayahnya. Keesokan paginya,
Vero bangun dan bertanya kepada petugas apakah dia boleh tinggal sampai sarapan. Tetapi polisi tidak mendengarkan dan membiarkannya pergi, karena para pencuri tadi malam telah ditangkap, yang membenarkan ceritanya. Vero sangat lapar, jadi dia mencoba menukar 50 sen dan sebungkus permen karet untuk mendapatkan makanan di toko lokal, tetapi tidak berhasil. Sementara itu, wanita sebelumnya, Diana, sedang berjalan pulang, diikuti oleh seorang pria menyeramkan, yang membuatnya merasa tidak nyaman. Ketika sampai di rumah, dia memanggil ibunya dengan gugup. Di dalam, ibunya ingin Diana berkencan dengan seorang pria. Namun dia menolak karena sesuatu alasan di masa lalunya, yang membuatnya takut untuk berkencan. Di malam hari, Vero duduk di bangku dan bertemu dengan seorang wanita aneh yang membuatnya pergi. Keesokan paginya, dia pergi mencari makanan, dan seorang penjual hotdog memberinya hotdog gratis setelah melihat dia tidak punya uang. Saat Vero mencari pekerjaan di surat kabar, ia tiba-tiba ditabrak mobil. Di sana, pria pengemudi itu mendengarkan cerita Vero dan memutuskan untuk membantunya. Ia membawa Vero ke rumah bosnya, yang membutuhkan sopir. Di dalam, Vero melihat si bos yang ternyata adalah pria kasar di pesawat sebelumnya, yang sedang bertengkar dengan istrinya. Bos itu bernama Curtis, dan Vero mengenalkan dirinya sebagai Cloud. Si bos meminta Vero untuk duduk dan menawarkannya $600 untuk mengemudi dan tugas-tugas lainnya, sementara istrinya menatap Vero dengan putus asa. Tiba-tiba, putri mereka yang manja muncul meminta $500, yang diberikan si bos tanpa ragu-ragu. Pria yang kasar itu meminta referensi Vero dan menyuruhnya pergi, tetapi istrinya mempekerjakannya sebagai bartender untuk pesta malam itu di rumah mereka. Don't we need someone to bartend tonight? Okay then, start today. Claude, this place is a mess. Sorry. Malam itu, orang-orang memperlakukan Vero dengan buruk, membuat keadaan menjadi sulit. Ia juga diminta untuk mengantar pulang seorang pria mabuk. Saat itu, Vero menelpon asistennya lagi dan menyuruhnya untuk memberi setiap karyawan bonus $5.000, karena mereka hampir memenangkan kasus pengadilan melawan seseorang yang menuntut mereka tanpa alasan yang jelas. Ketika Vero kembali ke kamarnya, Nyonya Curtis sedang duduk di sana, lalu putrinya yang mabuk datang, mencoba memanfaatkannya. Lebih buruk lagi, Tuan Curtis masuk ke kamar dan meminta Vero untuk duduk di sampingnya, sebelum putrinya bersembunyi. Ketika Tuan Curtis mencoba melakukan sesuatu yang aneh padanya, Vero menolak, mengatakan bahwa dia mungkin mengidap penyakit dan akhirnya bosnya pergi. Vero lalu menyuruh putri si bos pergi, dan Nyonya Curtis yang ternyata bersembunyi di bawah tempat tidur Vero keluar dan dia menyuruhnya pergi juga. Keesokan paginya, Vero pergi bersama ke kantor bosnya untuk membantunya dan terkejut menemukan Diana, wanita yang sama dari apartemen Pita. Di sana semua orang tampaknya terkesan dengan pesonanya. 3 hari kemudian ada bunga di meja kerja Diana dan ia mendapat telepon dari bosnya untuk bertemu di rumahnya. Di rumah, Vero menatap Diana dengan terkejut, dan bosnya meminta Vero untuk mengantarnya ke pemakaman. Di dalam mobil, Vero melihat Diana dari kaca spion. Dia mengungkapkan bunga yang diberinya atas permintaan maaf pada saat malam itu di apartemen. Did you like the flowers? They were from you? Am I forgiven? I'm Diane. Where are we going? To a funeral. Mereka akhirnya sampai di pemakaman kerabat Curtis, yang tidak pernah disukainya, dan mereka tertawa melihat tingkah laku pendeta. Mereka berdua kemudian memutuskan untuk minum kopi bersama. Awalnya, percakapan tidak berjalan lancar, tetapi Vero memperbaikinya dengan menyarankan agar mereka berkencan. Namun Diana mengatakan dia tidak pernah berkencan dengan seseorang. Dia juga memberitahu Vero bahwa suaminya, David, meninggal 9 tahun yang lalu dalam perang Irak, dan Vero meminta maaf. Mereka berbicara sekitar 2 jam dan tampak saling tertarik. Kemudian Vero mengantarnya ke rumah orang tuanya. Mereka berciuman sementara orang tua Diana menyaksikan. Who's she with? Tuesday is my day off. Can I see you? Tuesday is a date. Mereka berencana untuk berkencan pada hari Selasa berikutnya. Namun orang tua Diana tidak senang karena dia berkencan dengan seorang sopir biasa. Who is that? He drives for Curtis. He's a really nice man. You've got to be joking. Keesokan harinya, Diana berkencan dengan Vero sambil mengerjakan proyeknya karena Tuan Curtis memberinya pekerjaan tambahan. Beberapa hari kemudian, putri Tuan Curtis datang ke kantor,
menyebabkan Tuan Curtis memanggil Vero ke kantornya dan memecatnya, menuduhnya melakukan sesuatu yang tidak dia lakukan. Diana tidak tahan melihat Vero dihina dan dengan marah berbicara, mengejutkan semua orang. You went to her. That's not true. You're fired. I'm fired. You're fired. You know what, Mr. Curtis? You can go yourself. Mereka meninggalkan kantor yang mengerikan itu, dan Diana mengundang Vero untuk makan malam bersama orang tuanya, yang disetujuinya. Ketika orang tuanya mendengar kebenaran tentang apa yang terjadi di kantor Curtis, mereka menjadi khawatir dan berbicara dengan Diana secara pribadi. Mereka khawatir karena Vero tidak memiliki pekerjaan, tetapi mereka tidak tahu bahwa dia adalah seorang miliarder. Saat makan malam, Vero menyebutkan bahwa dia mungkin akan segera pindah ke California, yang membuat orang tuanya merasa sedikit lebih tenang. Kemudian, mereka terlihat menikmati es krim bersama. Dia menelepon temannya, Pita, dan menceritakan tentang hubungannya dengan Vero, yang mengejutkan temannya. Vero kemudian meninggalkan rumah Tuan Curtis dan mengucapkan selamat tinggal kepada istrinya. Severance. Thank you. I'm sorry you were fired. Keesokan harinya, Diana menyarankan agar mereka memulai agensi mereka sendiri dengan uang yang telah dia tabung selama bertahun-tahun, tetapi hanya jika Vero bergabung dengannya sebagai mitra. Mereka membahas bisnis tersebut, dan Vero menyimpulkan rencana yang bagus untuk agensi tersebut, yang mereka setujui. Suasana romantis terasa saat mereka merayakan bersama. Tampaknya mimpi Vero dan Diana menjadi kenyataan saat mereka perlahan semakin jatuh cinta satu sama lain. Dalam perjalanan pulang, Vero mengatakan kepada Diana bahwa ia belum pernah bertemu orang seperti dirinya sebelumnya. Akhirnya, mereka memiliki momen romantis, tetapi Diana merasa tidak nyaman karena suatu alasan. Ia menceritakan kisah tentang hari-hari ketika ia mencoba mencari tahu mengapa suaminya meninggal dan dihubungi oleh seseorang. Sesuatu yang mengerikan terjadi padanya saat itu, dan pria menyeramkan yang menyebabkannya meninggal karena overdosis. Tak lama kemudian Vero menghiburnya. Kita beralih ke 2 minggu kemudian, di mana agensi mereka menghasilkan banyak uang. Saat duduk di taman, Vero mengisyaratkan bahwa ia mungkin akan segera pergi. Diana bertanya apakah mereka bisa membuka agensi di California saja, tetapi Vero khawatir dengan bisnisnya di sini. What if we opened up a branch in California? Since you just opened here. It's a diplomatic answer. Wait right here. I'm gonna be back in 1 minute. Kemudian, dia menerima telepon dari asistennya yang mengatakan jika dia tidak hadir di pengadilan kali ini, perusahaan akan kehilangan kendali. Keesokannya mereka menonton parade pesawat tempur. Di sana Diana mengatakan kepada Vero bahwa dia mencintainya. Dan hari itu adalah hari sidang, di mana hakim memberi mereka tenggat waktu hingga hari Senin. Jadi jika Vero tidak hadir di pengadilan pada hari Senin, dia akan kehilangan kendali atas perusahaan. Kita dibawa ke adegan di mana asisten Vero berada di depan hakim, tetapi Vero tidak ditemukan dimanapun. Tim lawan hampir memenangkan kasus ketika tiba-tiba Vero muncul. Hanya butuh sedetik untuk memastikan identitasnya, dan mereka memenangkan kasus tersebut. Kemudian dia kembali dan bertemu Diana, tetapi ketika Diana bertanya di mana dia berada, dia tidak menjawab dan merahasiakannya. Hal ini membuat Diana muak dengan rahasia ini dan lari dari kantor, diikuti oleh Vero, tetapi dia terlalu larut dalam emosinya untuk berhenti. Wait! Vero menelepon rumah orang tuanya berkali-kali sejak Diana menjatuhkan ponselnya ke lumpur sebelumnya, tetapi ibunya tidak memberitahu Diana tentang panggilan-panggilan tersebut. Akhirnya, Diana kembali ke kantor, tetapi kali ini Vero tidak ada di sana, dan sepertinya dia pergi untuk selamanya. Sementara itu, pria yang membantu Vero mendapatkan pekerjaan memberitahu Tuan Curtis bahwa dia mendapat cek sebesar $50.000 dan bahwa Vero adalah seorang miliarder. Kemudian Vero berbicara kepada ibunya tentang Diana, dan ibunya menyuruhnya untuk menemuinya. Kemudian Vero datang kembali ke rumah Diana, yang terkejut karena dia telah kembali. Why didn't you call me? I did call you many times. I need to speak to you, please. Setelah dia menceritakan apa yang terjadi, namun tidak menyebutkan betapa kayanya dia, mereka berciuman dan menjalin hubungan romantis. Diana tidak ingin dia pergi dan memintanya untuk tinggal bersamanya. Kemudian Vero memintanya untuk ikut dengannya, yang mewujudkan mimpi Diana. Akhirnya, kita melihat mereka menuju California, tetapi Diana masih belum tahu bahwa Vero adalah seorang miliarder.
Mereka akhirnya tiba di California, di mana sopir Vero sebelumnya menjemput mereka. Diana tampak sangat bingung, dan tak lama kemudian sopir itu mengungkapkan kebenaran kepadanya bahwa dia adalah Vero Alavetti. Ini benar-benar mengejutkannya. Mereka tiba di rumah besar Vero, dan dia mengajak Diana berkeliling. Diana mengatakan dia akan mencari pekerjaan, tetapi Vero yang miliarder memiliki ide lain. Dia mengatakan bahwa dia mencintainya dan ingin menjadikannya pasangannya dalam segala hal, seperti Diana telah menjadikannya pasangannya dalam bisnis. Kita kemudian melihat mereka menikah di depan semua orang, dan kemudian mereka menjalani hidup bahagia bersama. Gimana menurut kalian tentang film ini? Komen di bawah. Pilih tanda like bila suka video ini, dukung channel ini dengan subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi, agar gak ketinggalan video terbaru di channel ini. Terima kasih yang sudah nonton video ini dan sampai jumpa di alur film lainnya.